Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama berjumpa. Saya percaya saudara-saudara sehat dan baik di rumah, di tempat kita masing-masing, di tengah kegiatan yang sudah mulai kita kembali kerjakan di dalam masa new normal ini. Ya, mari kita menyempatkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda firman Tuhan, secuil saja sabda firman Tuhan. Mari kita mau membuka dari Kejadian 40 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Saudaraku, seseorang di dalam hidupnya tentu bisa membuat kesalahan. Ya, saya pernah berbuat salah, saudara pasti juga pernah berbuat kesalahan. Ya, itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Nah, dan di dalam kesalahan tentu ada konsekuensi, betul ya? Nah, hari ini kita membaca penggalan dari kisah tentang 2 orang yang membuat kesalahan. Juru minuman raja dan juru roti atau juru makanan raja membuat kesalahan sehingga mereka harus masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu mereka berjumpa dengan Yusuf yang juga dipenjarakan di sana. Kemudian suatu hari juru roti dan juru minuman Firaun itu bermimpi, dan mimpi itu menggelisahkan hati mereka. Maka kemudian mereka ketika berjumpa dengan Yusuf kemudian bertanya, kenapa kalian gelisah? Dan kemudian mereka menceritakan arti mimpi mereka. Dan kemudian Yusuf pun memberikan arti mimpi tersebut. Ya, apa yang diutarakan kepada juru minuman ini adalah sebuah arti dari mimpi yang memberikan peneguhan, yang memberikan dorongan semangat yang baik bagi juru minuman tersebut, bahwa dirinya dalam 3 hari akan selamat dan akan kembali memperoleh hidup sebagaimana yang semula. Nah, saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang tentu menyenangkan, ya, tentu sesuatu yang membahagiakan. Dan di tengah-tengah itu Yusuf hanya meminta satu hal, yaitu supaya juru minuman itu mengingat dia dan kondisinya, mengingat dia dan apa yang sedang dihadapinya. Dan memang benar apa yang dinyatakan Yusuf itu terjadi. Juru minuman pun kemudian dibebaskan dan diangkat kembali ke posisi yang semula. Nah, tentu rasanya sangat bahagia, tentu rasanya ada kelegaan besar karena terbebas dari penjara, terbebas dari persoalan. Dan di tengah kegembiraan itu terjadi sesuatu yang justru tidak menyenangkan. Ya, mari kita mau lihat di ayatnya yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, juru minuman itu dalam sukacitanya, bahagianya ketika selamat kembali dalam mendapatkan posisinya, Tuhan bekerja menyelamatkan hidupnya kembali. Dalam sukacitanya dia kemudian lupa. Dalam sukacitanya dia kemudian lupa kepada Yusuf yang sudah menolong dirinya, Yusuf yang sudah meneguhkan hatinya di tengah-tengah persoalan itu, memberikan jalan, memberikan pengharapan bagi dirinya. Ya, saudaraku, dari kisah ini kita mau belajar. Ya, bukankah seringkali kita seperti juru minuman? Ya, di dalam persoalan kita mungkin menerima pertolongan. Di dalam kehidupan kita mungkin menerima bantuan dari orang lain, pemberian support ataupun mungkin bantuan
jalan keluar, atau mungkin dibantukan usaha solusi dan lain sebagainya. Hidup kita kemudian menjadi lebih baik. Hidup kita mengalami kelepasan, pembebasan, kemajuan, dan itu membuat kita bersukacita, membuat kita bahagia dan gembira. Tetapi kadangkala di tengah kebahagiaan itu kita justru menjadi lupa. Kita justru lupa untuk melakukan hal yang sederhana, yaitu berterima kasih. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk memiliki sikap berterima kasih di dalam hidup kita. Pertama-tama tentu berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita, Tuhan yang memberikan keselamatan, Tuhan yang memberikan pembebasan bagi kehidupan kita. Tetapi juga kita harus ingat untuk terus berterima kasih kepada orang-orang yang hadir menolong kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan pertolongan tersebut. Bukankah karena pemberian diri mereka kepada Tuhanlah, maka Tuhan kemudian bekerja menolong kita. Seandainya Yusuf tidak menjadi seseorang yang taat, tidak menjadi seseorang yang dekat dengan Tuhan dan memberi dirinya untuk dipakai Tuhan, maka juru minuman itu tidak akan mendapatkan kelegaan dari kegelisahannya. Hanya karena ketika Yusuf memberi diri kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan kemudian bekerja melalui Yusuf. Jadi kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang ada di hidup kita, yang memberikan kehadirannya, memberikan pertolongan bagi setiap kita. Jadi hari ini pertanyaan bagi kita adalah, kita mau berterima kasih kepada siapa? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.